Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada video kali ini saya akan memberi update terbaru tentang peraturan menteri, keputusan menteri tentang ketenagakerjaan, yaitu perihal pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa COVID-19. Jadi pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan pedoman pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja selama masa pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa panduan untuk menghindari makin mewabahnya COVID-19 di negara kita. Nah, hal apa saja maka yang lebih perlu diperhatikan adalah pada saat perusahaan memilih merumahkan karyawannya untuk sementara waktu. Nah, baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mohon tetap dukungannya terhadap channel Timson Simamora dengan cara like, komen di bawah video ini, dan bagi teman-teman yang baru berkunjung jangan lupa untuk tetap subscribe channel Timson Simamora. Dan jangan lupa juga membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi lanjutan dari channel Timson Simamora. Baik teman-teman, langsung saja saya lanjut. Pada tanggal 13 Agustus 2021 kemarin, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yaitu Ibu Ida Fauzia, telah mengeluarkan keputusan Menteri nomor 104 tahun 2021 itu tentang pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa coronavirus 19 atau COVID-19. Jadi ada beberapa pedoman yang dibuat dan intinya adalah menghindari pemutusan hubungan kerja. Nah, kita tahu di mana-mana pemerintah telah menetapkan pembatasan kegiatan perusahaan, baik itu industri menengah, besar, dan pun ada kecil, ada pembatasan kegiatan di bisnis. Maka tentu berdampak kepada kondisi perusahaan, baik itu secara ekonomi, keuangan perusahaan, terus stabilitas perusahaan, dan juga produksi perusahaan. Karena kenapa? Tetap dibatasi orang yang bekerja. Seperti contoh dalam bidang produksi atau pabrik itu dibatasi maksimal 50%. Nah, terus juga di kantornya atau staf yang bekerja di kantor adalah dibatasi 10%. Nah, tentu kalau dibatasi 50% untuk produksinya, maka mengurangi income atau pendapatan. Lalu perusahaan pasti mengalami juga penghasilan atau produksi dan pasti berdampak kepada karyawan. Nah, tetapi walaupun seperti itu, pemerintah tetap mengantisipasi untuk terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan nanti bagi teman-teman yang masih yang bekerja ini, teman-teman yang bekerja atau ada sahabat atau kenalan yang masih bekerja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah dilakukan dulu bekerja dari rumah. Kalau bisa pekerjaan dilakukan dari rumah, bekerja dari rumah itu work from home. Nah, work from home ini tetap dengan menerima upah sesuai seperti biasa, atau ada kesepakatan khusus tentang ini antara pengusaha dengan pekerja. Itu terus bekerja di kantor, yaitu bekerja di kantor sesuai ketentuan yang diatur oleh pemerintah, tentunya dimonitor oleh pengusaha sendiri atau perusahaan, yaitu produksi atau pabrik itu 50% dari kapasitas yang umumnya normal, lalu kalau di kantor itu adalah 10%. Nah, itu terus pengaturan jam kerja secara bergantian. Nah, pengaturan jam kerja secara bergantian itu maksudnya adalah gantian karyawan yang bekerja. Ada contohnya si A masuk 1 minggu, si B masuk 1 minggu,
terus si C masuk 1 minggu, jadi bergantian masuk sehingga tetap sama-sama mendapat penghasilan. Jadi ini diutamakan di sini teman-teman secara kekeluargaan. Nah ini makanya diusahakan dibicarakan secara kekeluargaan antara pengusaha dengan pekerja. Nah itu teman-teman, sehingga perlu teman-teman juga memahami hal-hal apa saja yang perlu disepakati di situ, karena memang siapa tahu ada ketemu dengan perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang memang kurang memperhatikan atau kurang melaksanakan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Terus itu mengurangi jam kerja. Nah, supaya nanti teman-teman juga tidak tahu dan tidak kaget dengan kalau ada perusahaan yang mengurangi jam kerja, itu berarti kan dilakukan sesuai dengan aturan, karena dalam Kepmen 104 tahun 2021 ini dimungkinkan untuk mengurangi jam kerja supaya menjaga stabilitas perusahaan, karena memang dibatasi karyawan yang masuk dan dibatasi produksi otomatis berkurang dalam hal pemberantasan COVID-19 ini. Terus juga ini yang perlu merumahkan. Nah, merumahkan karyawan sebagian atau secara keseluruhan kalau memang sangat-sangat terdampak oleh COVID-19. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal merumahkan ini? Yang pertama adalah nantinya akan ada kesepakatan dan pasti akan ada rembuk atau ada pembicaraan secara khusus antara karyawan dengan pengusaha, membicarakan tentang yang pertama adalah jangka waktu yang merumahkan, terus gaji yang diberikan, karena di dalam Kepmen ini memang diharuskan tetap memberikan gaji yang standar terhadap karyawan yang dirumahkan. Tetapi jika memang sangat terdampak oleh COVID-19, maka dimungkinkan untuk penyesuaian gaji, yang penyesuaian ini adalah dibicarakan secara kekeluargaan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, itu yang teman-teman perlu ketahui, supaya nanti pada saat terjadi ada merumahkan ataupun katakan penyesuaian gaji antara pekerja dengan pengusaha, jadi teman-teman tidak kaget. Nah, ini memang adalah aturan yang sangat baru, masih baru, dikatakan ini baru tanggal 13 Agustus 2021. Jadi sekarang ini, kalau sekarang tanggal 20 berarti baru 1 minggu ya, baru kurang lebih 1 minggu. Maka memang ini masih baru, dan mungkin bahkan teman-teman di perusahaan lain atau bahkan teman-teman HRD atau pengusaha-pengusaha masih ada yang belum update ini. Maka lewat video ini saya share supaya teman-teman baik pekerja maupun pengusaha maupun yang teman-teman yang belum atau sudah bekerja memahami keputusan menteri ini, sehingga nanti kita dalam pelaksanaan di lapangan atau pelaksanaan di masyarakat tidak simpang siur dan tidak menjadi masalah itu, teman-teman. Jadi sekali lagi adalah teman-teman yang dirumahkan, nah tetap mendapatkan gaji menurut Kepmen ini, menurut keputusan menteri ini. Tetapi pengusaha dimungkinkan untuk menyesuaikan gaji sesuai dengan kemampuan perusahaan bagi perusahaan yang sangat terdampak oleh COVID-19. Jadi itu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silakan komen di bawah video ini, dan jangan lupa juga untuk teman-teman mendukung channel Tim Son Simamora dengan cara like, komen, dan jangan lupa juga menonton video ini sampai selesai, karena jika menontonnya hanya sepotong-sepotong, maka pesan dan isi dari video ini tidak tersampaikan dengan baik. Itu saja teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung untuk tetap subscribe channel Tim Son Simamora, like, di-share jika bermanfaat, dan jangan lupa membunyikan tombol lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi video-video lanjutan dari channel Tim Son Simamora. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya.
Salam.